Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun sekali lagi hanya melalui online saja. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu bab muamalat untuk kelas 9 MTS DDI Taniaman. Kita akan diawali dengan membahas tentang jual beli dalam Islam. Sebelumnya jangan lupa berdoa ya. Pengertian jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain yang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Tentunya karena kita adalah orang Islam, maka menggunakan tata cara Islam. Adapun hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Artinya, setiap orang Islam dalam mencari nafkah ataupun rezeki boleh dengan cara jual beli, berdagang, atau boleh dengan cara yang lain, yang penting dengan cara yang halal dan baik. Namun, jual beli ini akan menjadi haram apabila cara-caranya pun haram. Dalil tentang diperbolehkannya jual beli diantaranya adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Rukun jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam jual beli. Jadi apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka jual beli ini akan menjadi batal. Rukun yang pertama adalah penjual dan yang kedua adalah pembeli. Adapun syarat penjual dan pembeli diantaranya yaitu kedua belah pihak berakal sehat agar tidak terkecoh. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya. Kedua belah pihak, maksudnya penjual dan pembeli, sama-sama rela dan tidak terpaksa. Yang ketiga, kedua belah pihak telah balik atau dewasa, kecuali jual beli barang-barang kecil, makanan-makanan kecil, dan makanan yang relatif murah. Rukun yang ketiga adalah ada barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan adalah: pertama, barang yang diperjualbelikan itu suci dari najis. Bangkai dan kulit yang belum disamak tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian barang ada manfaatnya. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh karena termasuk menyia-nyiakan harta atau uang. Yang ketiga, syaratnya adalah barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap ataupun burung merpati yang masih berkeliaran. Syarat yang keempat, barang itu diketahui secara jelas baik oleh pembeli ataupun penjual dari segi bentuk, ukuran, maupun sifat-sifatnya. Yang kelima, barang itu adalah milik penjual sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepada penjual, maksudnya untuk dijual. Rukun yang keempat adalah adanya alat tukar atau uang. Dalam hal ini adalah alat tukar yang disepakati di sebuah negara ataupun pada masyarakat tertentu. Rukun yang kelima adalah ijab qabul. Ijab qabul ini adalah ikrar yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Ijab merupakan ikrar dari penjual, sedangkan qabul merupakan ikrar dari pembeli. Contoh dari ijab qabul ini adalah misalnya penjual berkata, "Saya jual sepeda motor ini kepadamu dengan harga 4 juta rupiah." Itu contoh ijab. Kemudian pembeli menjawab, "Saya terima sepeda motor ini dengan harga tersebut." Itu disebut dengan qabul.
Selanjutnya kita akan bahas tentang jual beli yang terlarang. Artinya adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Di antaranya yaitu yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Maksudnya adalah menjual hasil tanaman sebelum pantas untuk dipanen. Bisa diberikan contoh yaitu jual beli tanaman yang masih mengandung unsur ketidakpastian, mungkin rusak sebelum tua. Yang kedua adalah jual beli barang yang diharamkan. Contohnya di sini adalah narkotika, miras, kemudian yang lainnya yang sifatnya adalah diharamkan di dalam Islam. Yang ketiga adalah jual beli sperma hewan dengan cara mencampurkan hewan tersebut dengan hewan betina. Apabila hewan pejantan tersebut dipinjamkan, ulama sepakat memperbolehkan, bahkan menganjurkannya. Tapi apabila menjualnya, maka itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Maksudnya apabila kita membeli binatang kemudian dia hamil, maka anaknya itu sudah ikut di dalam harga induknya. Tapi tidak boleh memisahkan, misalnya ibunya dihargai berapa, anaknya juga dihargai berapa. Itu dilarang di dalam Islam. Yang kelima adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya di sini adalah belum dikuasai sepenuhnya oleh penjual, atau barang itu masih dalam proses pembelian. Artinya barang tersebut belum menjadi milik penjual secara sempurna. Misalnya A menjual kendaraan yang belum lunas kreditnya kepada B. Saat dijual kepada B, kendaraan tersebut masih menjadi milik dealer dan milik A. Yang keenam adalah jual beli barang yang belum jelas. Contohnya, jual beli ikan yang masih di dalam sungai. Kita tidak mengetahui secara pasti berapa di dalam jumlah ikan yang ada di dalam sungai. Atau misalnya menjual buah apel yang ada di pohonnya. Kita juga tidak bisa memperkirakan berapa jumlah apel yang bisa dijual di pohon tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Selanjutnya adalah jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah namun dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Hal ini sah namun dilarang dalam agama karena pada saat khutbah dan sholat Jumat semestinya kita juga melaksanakan ibadah tersebut, bukan berjual beli. Yang kedua adalah jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Maksudnya adalah untuk mengacaukan harga yang ada. Hal ini juga ada unsur kurang baik ya, karena akhirnya si penjual tidak mengetahui berapa harga pasar, dan orang yang membeli seperti ini umumnya membeli dengan harga yang murah jauh daripada harga pasar dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga yang sangat tinggi, sehingga dia juga mendapatkan keuntungan yang tinggi sementara petani langsung tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya. Yang ketiga adalah jual beli dengan niat menimbun barang. Hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam, walaupun sah namun itu dilarang, terutama menimbun barang-barang yang sangat diperlukan di pasar. Misal menimbun beras yang sangat langka sehingga terjadi kenaikan harga beras, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang keempat adalah jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan.
Jadi ini tidak dibenarkan di dalam Islam bahwa mengurangi ukuran timbangan, mengatakan gula itu 1 kilo ternyata ditimbang tidak sampai 1 kilo. Ini dilarang, ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan. Yang kelima adalah jual beli dengan cara mengecoh. Contohnya misalnya pedagang buah yang menjual buahnya tapi yang di bagian atas itu terlihat bagus, sementara yang di bagian bawah itu kurang bagus, namun dia mengatakan bahwa keseluruhannya adalah bagus. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang keenam adalah jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Maksudnya barang ini masih dalam masa khiyar, masih dalam pertimbangan, iya atau tidak jadi dibeli oleh pembeli. Itu tidak boleh kita langsung masuk ke dalamnya. Ada lagi jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama. Di antaranya adalah jual beli barang untuk maksiat. Maksudnya tidak diperbolehkan berjual beli yang bertujuan untuk maksiat. Adapun jual beli dengan harga lebih mahal daripada harga pasaran, sehingga pembeli mau membeli barang dengan maksud agar orang lain tidak dapat membelinya, itu juga termasuk jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang di dalam agama. Demikianlah pembelajaran kita tentang jual beli untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang khiyar. Tetaplah selalu belajar dan jangan lupa selalu berdoa. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.